Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang materi gastrulasi. Sebelumnya kami yang beranggotakan, saya Maulidia Fitri sebagai moderator dan Septia Sulfiani sebagai penanggap. Untuk langsung saja untuk materi latihan gastrum. Istilah gastrula berasal dari kata gastrum atau gaster yang berhubungan dengan pencernaan, karena pada tingkat ini terbentuk arsenteron. Gastrula pada blastula mengalami perubahan susunan dan organisasi baru sejalan dengan pola pembentukan organ-organ tubuh. Pada tubuh vertebrata pada umumnya berbentuk silindris. Di sebagian kepala, di bagian tengah sebagai badan, dan bagian belakang sebagai ekor. Penampang bagian tengah embrio terdapat 5 bumbung yang berasal dari daerah calon pembentuk organ, yaitu selubung epidermal yang dalamnya terdapat bumbung neural, bumbung endoderm, dan sepasang bumbung mesoderm. Semua bagian tersebut berorientasi pada sistem sumbu panjang embrio. Berikut adalah gambar tahapan terjadinya gastrulasi. Selanjutnya yang kedua yaitu pengertian gerakan morfogenetika. Gerakan morfogenetik adalah gerakan sel atau sekelompok sel dalam proses gastrulasi, pembentukan lapisan lembaga, atau dalam pembentukan organ atau organ oogenesis. Dalam gastrulasi terdapat gerakan morfogenetik. Gerakan morfogenetik ada dua, epiboli atau melingkup, terjadi di sebelah luar embrio. Epiboli merupakan gerakan lapisan epitel yang biasanya sel-sel ektoderm atau epiblast yang menyebar di permukaan embrio. Lebih banyak terjadi dalam bentuk suatu unit atau kelompok sel dibandingkan dengan sel secara individu. Gerakan epiboli ini terjadi untuk membentuk lapisan setelah luar embrio dan menutupi embrio sebelah dalam. Contohnya gerakan sel pada permukaan blastula. Itu emboli atau menyusup yang terjadi di sebelah dalam embrio. Gerakan emboli ini terjadi pada daerah-daerah seperti pada bakal mesoderm, notom. Gerakan-gerakan tersebut mengarah ke blastopol. Selanjutnya yang ketiga yaitu ciri-ciri embrio saat gastrulasi. Ciri utama tahap gastrulasi adalah terbentuknya arsenteron atau gastrokul yang merupakan rongga dan sebagian bakal saluran pencernaan. Ciri umum gastrulasi pada berbagai hewan berupa penataan kembali sel-sel embrio oleh gerakan morfogenetik, ritme pembelahan sel diperlambat, tidak terjadi tumbuhan yang nyata. Tipe metabolisme berubah, peran inti menjadi lebih besar di sintesisnya protein-protein baru melalui mRNA baru. Materi selanjutnya yaitu proses gastrulasi pada hewan. Yang pertama, proses gastrulasi pada Amphioxus. Seperti halnya bulu babi, tipe telur Amphioxus juga isolesital. Gastrulasi Amphioxus terjadi melalui invaginasi tetapi tanpa bantuan sel-sel mesenkim primer. Gastrulasi Amphioxus terjadi melalui invaginasi dari dinding vegetal. Sel-sel tumbuhan ke dalam mengisi rongga blastozoel menjadi endoderm dan mesoderm. Area yang terbentuk kemudian akibat pergerakan tersebut adalah munculnya rongga arkenteron atau gastroseol. Yang kedua, gastrulasi pada bulu babi atau sea urchin. Telur babi mengandung sedikit yolk yang tersebar merata, sehingga yolk tidak mengganggu pelekukan dan invaginasi dari blastula. Proses gastrulasi pada bulu babi yaitu yang pertama blastozoel, yang kedua lempeng vegetal pada gastrula awal mengalami invaginasi, yang ketiga sel-sel endoderm membentuk arkenteron, yang keempat gastrula akhir, kontraksi filopodia menarik arkenteron sehingga endoderm arkenteron akan menyatu dengan eksoderm dinding blasterol. Yang kelima, gastrula selesai. Terbentuk saluran pencernaan fungsional mulut dan anus atau endoderm. Eksoderm membentuk permukaan luar bersilia. Yang ketiga, gastrulasi pada amfibi atau katak.
Dimulai pada bakal sisi dorsal tubuh embrio, yaitu tempat di bawah daerah ekuator di daerah kelabu. Sel-sel endoderm berinvasinasi membentuk blastoporus sehingga membentuk celah. Tapi blastoporus disebut bibir dorsal blastoporus. Sel-sel ini kemudian berubah bentuk menjadi panjang dan botol. Sel-sel botol membatasi bakal gerakan sel yang terjadi pada gastrulasi embryokata. Yang keempat, proses gastrulasi pada Aves. Hasil pembelahan pada burung adalah suatu keping atau blastoderm yang terletak sebagai suatu tudung atas yolk. Bagian tengah dari blastoderm terpisah dari yolk oleh rongga subgerminal sehingga tampak terang dan disebut aprea pelusia. Sebaliknya, bagian tepi dari area pelusida tampak gelap karena berlekatan dengan yolk dan disebut area opaka. Sebagian besar dari sel-sel blastoderm berada pada lapisan permukaan atas, membentuk epiblast. Beberapa sel melepaskan diri dari epioblast ke dalam rongga subgerminal dan membentuk hipoblast primer. Yang kelima, gastrulasi pada mamalia. Gastrulasi pada mamalia terjadi dari blastokista yang terdiri atas tropoblast dan massa sel dalam yang merupakan bakal tumbuh embrio. Pemisahan pertama dari sel-sel pada massa sel dalam adalah untuk pembentukan hipoblast yang membatasi rongga blastula dan akan menjadi endoderm kantung yolk. Sisa dari massa sel dalam yang terletak di atas hipoblast berbentuk suatu keping, disebut keping embrio, terdiri atas epiblast. Epiblast memisahkan diri dan membentuk suatu rongga yang disebut amnion dari epiblast embrio. Setelah batas amnion terbentuk dengan sempurna, rongganya akan terisi dengan cairan amnion. Epiblast mengandung semua bahan untuk pembentukan tubuhnya.